Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, katakan dengan kuasa firman. Kami bersyukur, kami punya Bapa yang besar, Bapa yang luar biasa, pencipta alam semesta. Kau berkuasa atas segala sesuatu Tuhan. Bahkan Kau yang menemani kami berjalan melewati lembah bayang maut, dan Kau bahkan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan musuh-musuh kami. Kami bersyukur karena Kau Tuhan kami. Kami bersyukur karena Kau sudah menjadi gembala kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan duduk lagi di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengajari kami, supaya firman ini hidup dalam hati kami. Supaya kami berjalan dalam identitas kami yang sebenarnya. Supaya kami mengerti mengenai kasih Allah di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu ini. Ada hidup yang diubahkan, ada kesembuhan, kebebasan, kelepasan, ada pewahyuan akan kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus silakan bekerja, hamba bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan Kau setan iblis, roh jahat, kuasa gelap, Kau perintahkan Kau pergi. Maka akan kami hancurkan segala pekerjaanmu. Menyingkir Kau setan di dalam nama Yesus. Semua benteng-benteng yang dibangun oleh kampuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, kami usirkan dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar semuanya? Sudah siap dengar firman Tuhan? Oke. Hari ini saudaraku, kita judul firman Tuhannya kasih, yaitu jalan menuju hidup yang berkemenangan. Amin. Sebenarnya saudaraku, di dalam Kristus kita sudah berkemenangan. Kita tinggal di dalam kemenangan Kristus, kita tinggal di dalam karya Yesus. Haleluya saudara. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, cara hidup yang terbaik di dalam perjanjian baru ini saudaraku adalah cara hidup di dalam kasih. Katakan, cara hidup kita hidup di dalam kasih. Amin. Oke, mari kita buka Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dapat saudara? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sama seperti
aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling. Oke. Jadi di sini saudaraku, Tuhan memberikan perintah baru untuk menggantikan perintah yang lama. Kalau ada perintah baru, berarti ada perintah yang lama. Amin saudaraku. Coba katakan kanan kirinya, kalau ada yang baru, berarti ada yang lama. Amin. Jadi saudaraku, di bawah perjanjian lama ada 10 hukum Taurat. Jadi Tuhan berkata, aku berikan perintah baru. Jadi saudaraku, kalau saudara bingung, Pak, begini banyak firman Tuhan, perintah mana yang harus saya lakukan? Amin saudara. Coba Anda punya Alkitab saudara, coba angkat Alkitab saudara. Wah, tebal sekali ya, amin. Perintah yang mana harus saya lakukan, Pak? Cukup satu aja kata Tuhan. Apa? Aku memberikan satu perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Haleluya saudara. Dan apa lagi kata Tuhan? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tanda kita murid Yesus, kita saling mengasihi. Terutama saudara seiman. Haleluya saudara. Amin. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada saudara seiman. Sesama orang Kristen, pengikut Kristus. Haleluya saudaraku. Ini tujuan utama kasih kita. Jadi setelah sesama anak Tuhan, baru kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara mengerti ini? Amin. Ini target kita saudara. Tuhan berkata, satu perintah baru aku berikan, mengganti semua perintah yang lama. Saling mengasihi. Sama seperti aku. Lalu bagaimana Pak kami saling mengasihi? Tuhan berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu saling mengasihi. Mengasihi dalam kebenaran. Amin saudaraku. Amin. Nah, jadi kita harus mengerti, yang kita bicarakan ini apa Pak? Kasih Tuhan atau kasih manusia? Yang kita bicarakan ini kasih agape. Nah, haleluya saudara. Amin. Ada beberapa jenis kasih itu. Dari kecil sudah kita tahu. Ada kasih storge, ada kasih filia, ada kasih eros, ada kasih agape, terus filio. Haleluya saudara. Kalau kasih manusia saudaraku, itu bersifat apa namanya? Mementingkan diri sendiri, egois. Kita cenderung egois. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Amin. Tapi kasih Tuhan, kasih itu memberi. Haleluya saudara. Amin. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana jenis kasih Tuhan itu. Amin. Oke. Roma 13. Roma 13 dari 8 sampai 10. Dapat? Semua baca Alkitabnya, amin. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Satu perintah ini saudara lakukan, mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi tuntutan seluruh hukum Taurat. 10 hukum itu tercakup dalam satu firman ini. Apa itu? Kasihi sama manusia. Amin saudara. Amin. Ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ya. Kalau saudara mengasihi, saudara tidak akan membunuh. Haleluya saudara.
Kalau saudara mengasihi, saudara tidak akan berbohong. Halo? Saudara tidak berdusta. Saudara mengerti? Kalau saudara mengasihi, saudara tidak akan mencuri barang orang itu. Aku mengasihimu, Le. Lalu kita ambil ayamnya malam-malam, amin. Itu mengasihi saudara? Tidak, amin. Kalau kita mengasihi saudaraku, kita tidak mengingini milik orang lain. Kita tidak benci kepada orang itu. Kita tidak iri hati kepada orang itu. Haleluya saudara. Dan firman manapun, apa katanya? Firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Amen. Jadi perhatikan saudara ya, kasih kepada Tuhan itu kita wujudkan dengan mengasihi sesama kita manusia. Amen. Karena firman Tuhan begini, bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, jikalau ada manusia yang kelihatan pun tidak bisa kau kasih. Jadi dengan kata lain, praktik mengasihi itu kita praktekkan dengan mengasihi manusia yang kelihatan ini. Amen. Oh, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Suara alto, suara sopran, suara bass lamek saudara. Semua suara kita keluarkan 8 oktav. Kalah Mariah Carey. Amin. Lalu saudaraku, ada saudara kita tidak peduli. Bagaimana kira-kira itu? Kita tidak mengasihi saudara kita yang kelihatan. Kalau berkata kamu pendus, jadi ingat ya, bagaimana saya mempraktekkan kasih? Dengan mengasihi saudara saya yang kelihatan. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau manusia yang nampak tidak bisa kita kasih. Nonsense. Coba katakan, nonsense. Apa artinya nonsense? Bahasa apa itu? Bahasa Belanda. Haleluya saudara. Saudara cari sendirilah. Itu PR saudara, amin. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Semua firman tercakup dalam satu perintah ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya saudara. Amin. Mengasihi orang lain seperti diri kita. Karena kita telah terlebih dahulu dikasihi. Amin saudaraku. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dapat 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Haleluya saudara. Allah adalah kasih. Bukan dikatakan Allah itu sifatnya kasih, dia mempunyai kasih. Tidak. Sifat Allah apa saudaraku? Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih itu sendiri. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi kalau kita berkata kita mengenal Allah, kita juga harus hidup di dalam kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Coba katakan kanan kirinya, saudaraku, kalau engkau berkata engkau mengenal Allah, engkau harus hidup mengasihi. Amin saudara. Masih bersemangat? Amin. Jadi saudaraku, inilah cara hidup kita sebagai umat Tuhan. Ini cara hidup perjanjian baru. Amin saudara. Kalau dalam perjanjian lama apa katanya? Mata ganti mata, pipi ganti pipi, nyawa ganti nyawa, gigi ganti
Jadi kalau ku hantam gigimu, kau hantam gigiku 5 tumbang, aku juga menghantam gigimu 5 tumbang. Amin. Kau tampar pipi kiriku, ku tampar pipi kananmu, ku hajar kau. Nah, itulah. Itu perjanjian lama. Tapi firman Tuhan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Amin, saudara. Kalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang gak kenal Tuhan pun melakukannya. Saudara mengerti ini? Amin. Orang tidak mengenal Tuhan, mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Mereka berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Gak perlu kasih Tuhan. Haleluya, saudaraku. Amin. Gak perlu. Mereka melakukan itu, saudara. Tapi di level kita apa? Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin. Lihat ya, kasih bukan hanya tidak berbuat jahat. Aku mengampuni dia. Tapi kalau untuk berbuat baik enggak lah. Itu salah. Haleluya, saudara. Kasih bukan hanya tidak berbuat jahat. Kasih itu melangkah lebih jauh lagi. Amin. Aku gak mau berurusan apa-apa lagi dengan dia. Itu bukan kasih. Itu kasih manusia. Amin, saudaraku. Amin. Kasih Allah berbuat baik. Dia melangkah lebih jauh lagi. Itu maka kata firman Tuhan, kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Dengan demikian kau menumpuk bara api di atas kepala. Lalu apa kata firman Tuhan? Jangan kalah sama kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara mengerti ini? Kasih itu sabar, murah hati, baik hati. Amin, saudaraku. Kalau kita mengasihi seseorang, kita sabar untuk melihat dia berubah. Itu makanya saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Karena itu makanya kenapa dia belum datang. Kenapa? Masih banyak orang berdosa. Dia sabar menantikan orang berdosa ini bertobat. Amin, saudaraku. Dia tidak ingin menghukum manusia ini. Penghukuman itu bukan hati Tuhan, saudara. Hati Tuhan apa? Pertobatan. Aku tidak berkenan atas kematian orang fasik, Tuhan bilang. Amin. Tapi aku mau orang fasik itu bertobat. Saudara tahu orang fasik apa? Orang jahat. Bayangkan saudaraku, kalau musuh kita pun kita suruh kasih makan, disuruh kasih makan. Amin. Haleluya. Amin. Apalagi saudara seiman kita. Saudara mengerti ini? Udahlah Pak, enggak asal enggak berbuat jahat pun, enggak kubalas kejahatan dengan kejahatan pun. Udah luar biasanya itu Pak. Tuhan bilang, bukan hanya itu, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, balas kejahatan dengan kebaikan. Bukan hanya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi membalas yang jahat dengan kebaikan. Saudara mengerti, saudara? Amin. Kita melangkah lebih jauh. Saudara lihat, orang ateis, penyembah berhala, penyembah setan. Apa yang dikasih Tuhan kepada mereka tiap hari? Nafas, kekuatan, kesehatan, hasil panennya pun diberkati Tuhan. Haleluya, saudara. Amin. Bahkan negara-negara maju, saudaraku, negara-negara ateis yang tak percaya sama Tuhan. Saudara mengerti ini? Mereka berkata tidak ada Tuhan. Mereka menghujat Tuhan yang memegang nafas mereka. Tuhan gini kan ya, dah lepas nafas. Kepada yang congkak, amin saudaraku, dia tetap memberi yang baik. Dia tetap melakukan yang baik. Itulah jenis kasih Tuhan. Dan Tuhan mau kita berjalan di dalam jenis kasih ini, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pak, macam mana saya bisa melakukan itu, Pak? Aku hanya manusia. Haleluya, saudara. Itu sepertinya terlalu tinggi untuk bisa melakukan. Apa jawabannya? Gak mungkin, Pak, bisa melakukan itu. Aku masih manusia, Pak. Manusia biasa ini.
Roma 5 ayat 5. Bapak saudara? Roma 5 ayat 5, 1, 2, 3 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat, saudara yang sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara sudah memiliki jenis kasih Allah ini. Amin. Haleluya. Amin. Saudara bisa berbuat baik sama orang yang berbuat jahat sama saudara. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Bukan hanya tidak berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada saudara, tapi kita melangkah lebih jauh, berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Amin. Amin. Jadi coba katakan pada diri saudara sendiri, tutup mata saudara. Saya sudah memiliki kasih Allah di dalam hati saya. Itu ada dalam saya. Amin, saudaraku. Oke, tadi dikatakan saudaraku dalam Yohanes 13 ayat 34, sebagaimana aku telah mengasihi kamu, begitulah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya, saudara. Amin. Dan dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Oke, pertanyaannya, bagaimana Allah mengasihi? Haleluya. Bagaimana Allah mengampuni? Ada yang bisa memberitahu saya? Oke, biar cepat. Kita buka Ibrani 8. Ibrani 8 dari ayat 10 sampai 12. Dapat, saudara? Bersemangat. Amin. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lihat ya, dalam perjanjian lama 10 hukum itu ditulis di mana? Di loh batu. Amin, saudaraku. Amin. Siapa yang menulisnya? Allah sendiri, Tuhan sendiri menulis 10 hukum itu di atas 2 loh batu, 2 lempeng batu. Saudara mengerti? Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan menulis hukum itu di mana? Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Hukum apa itu? Hukum kasih. Karena aku memberikan perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Amin. Jadi ditulis Tuhan dalam loh hati kita hukum kasih. Haleluya, saudara. Inilah cara hidup anak Tuhan. Hidup di dalam kasih. Amin. Jadi saudaraku, lihat ya. Waktu saudara tidak hidup di dalam kasih, saudara sudah tahu itu. Kenapa? Tuhan sudah menulis itu dalam hati saudara, dalam roh saudara. Jadi ketika saudara tidak berjalan dalam kasih, seperti ada yang tidak beres dengan roh saudara. Saudara mengerti? Karena itu sudah ditulis dalam hati saudara. Saudara tahu ketika saudara berjalan dalam kasih atau tidak? Coba bilang sama orang, tetangganya dulu, aku benci kau. Coba bilang. Coba bilang sama kanan kiri. Contoh ya, jangan marah ya. Aku benci kau, benci sekali. Coba bilang dulu.
Apa yang terjadi, saudara? Saudara merasakan enak? Kenapa? Karena itu sudah tulis dalam hati saudara, dalam roh saudara. Ketika saudara tidak berjalan dalam kasih, amin, tidak berjalan dalam pengampunan, hidup dalam dendam, sakit hati, saudaraku, ada sesuatu yang berkata tidak benar. Ini tidak benar dalam roh saudara. Amin. Itu Roh Kudus yang sedang mengingatkan saudara. Haleluya. Haleluya. Pertama, kita punya hukum yang tertulis. Yang kedua, kita punya Roh Kudus, saudaraku, yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Pernah nggak saudara bertanya? Coba ya. Pernah nggak saudara bertanya, bagaimana Pak dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang-orang yang tinggal di gunung-gunung, di hutan-hutan, yang nggak ada agamanya, yang nggak ada Alkitabnya, yang nggak ada kitab sucinya. Bagaimana mereka tahu yang benar dan yang salah? Bagaimana kira-kira? Halo? Ada yang bisa memberitahu saya? Kan ada orang saudaraku yang nggak pernah mengenal Tuhan, amin. Tinggal saudaraku mungkin di pulau terpencil, dia nggak bisa dijangkau. Alkitab, kitab suci dia nggak punya. Dia nggak pernah mengenal Tuhan. Nggak ada YouTube, saudaraku, nggak ada internet, amin. Lalu bagaimana Pak cara dia mengetahui yang benar dan yang salah? Coba Roma 2 ayat 12. Kita akan kembali lagi ke situ ya. Roma 2 ayat 14. Apa? Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka akan saling menuduh atau saling membela. Lihat saudara ya, bahkan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, Tuhan menulis isi hukum Taurat itu di dalam hati mereka. Haleluya. Amin. Itu makanya saudaraku, ada suku-suku yang tidak mengenal Tuhan pun, mereka tahu membunuh itu salah, mencuri itu salah. Kenapa? Tuhan menulis itu di dalam hati mereka. Amin. Amin. Itu makanya saudaraku, waktu mereka bersalah, suara hati mereka mendakwa mereka. Kau sudah berbuat salah itu. Kalau mereka berbuat benar, suara hati mereka mendukung mereka. Saudara mengerti? Amin. Itu makanya penyembah setan sekalipun, amin, yang tidak memiliki hukum Taurat, hukum yang tertulis, Alkitab, dan tidak mengenal Tuhan, tahu kalau mereka menyembah setan itu salah. Haleluya saudaraku. Amin. Itu ada dalam hati mereka. Kenapa? Apa yang tidak tampak dari Allah, yaitu kemuliaan dan kekuasaannya, nampak kepada pikiran melalui alam ciptaan ini. Saudara mengerti? Sehingga mereka tidak bisa berdalih. Lihat ya, bahkan orang tidak mengenal Tuhan sekalipun tahu yang mana benar, mana yang salah. Ada suara hati mereka menuduh, mendakwa atau membela mereka. Haleluya saudaraku. Amin. Apalagi saudara anak Tuhan. Amin. Saudara memiliki Alkitab, firman Allah. Saudara memiliki Roh Kudus. Amin saudaraku. Amin. Saudara tahu kalau saudara melakukan suatu hal, suatu kegiatan, amin, ada yang tidak enak dalam hati saudara. Saudara tahu suara hati saudara membela saudara atau suara hati saudara mendakwa saudara. Saudara mengerti ini? Amin. Siapa saudaraku yang sebelum kenal Tuhan, saudara melakukan sesuatu, hati saudara berdebar-debar, perasaan bersalah, ada? Ada. Nah, itu isi hukum Taurat tertulis dalam hati saudara. Lalu suara hati saudara mendakwa saudara. Dan gak betul yang kau buat ini. Itu bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi tidak ada alasan
sebagai anak Tuhan nanti berkata, Tuhan aku gak mengerti itu Tuhan. Aku gak tahu itu salah, gak ada itu saudaraku. Haleluya. Apa kata firman Tuhan? Suara hati mereka mendukung atau mendakwa mereka. Pikiran mereka menuduh atau membela mereka. Siapa nanti saudaraku? Ini saya nggak tahu ya, apakah orang percaya pada Kristus akan dihakimi dengan cara demikian. Tapi apa kata firman Tuhan? Coba kita baca ayat 16. Roma 2:16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Amin. Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita ini, saudaraku. Haleluya. Amin. Bagaimana caranya, Pak? Siapa menjadi saksinya nanti? Saksinya nanti suara hati saudara. Macam mana nanti saudaraku kalau di persidangan? Amin. Yang menjadi saksi kita siapa? Suara hati kita, pikiran kita. Lalu tersingkap semuanya isi hati kita yang terdalam ini, amin. Yang busuk-busuk ini, yang banyak bohongnya ini, saudaraku. Yang banyak motivasi yang tidak benar ini, semua akan disingkapkan, amin. Siapa yang menjadi saksinya? Suara hati kita. Bisa saudara melawan suara hati saudara? Suara hati saudara akan berkata, aku dulu mengatakan samamu, jangan lakukan itu. Itu makanya waktu kamu merasa tidak enak. Haleluya saudaraku. Jangan kau lakukan, tapi kau teruskan. Itu makanya Paulus berkata, Pak, aku senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Allah adalah saksiku. Amin saudaraku. Amin. Aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tidak ada maksud-maksud yang tersembunyi. Kalau aku berkata ya, berarti itu ya. Kalau aku berkata tidak, berarti itu tidak. Selebihnya berasal dari si iblis. Haleluya saudaraku. Cuman apa nggak tersipu malu kita nanti kalau begitu saudara? Yang menjadi saksi kita adalah suara hati kita. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, dari sekarang ini Tuhan, aku mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan. Aku tidak mau suara hatiku menuduh. Haleluya saudaraku. Tuhan tahu ketika saudara tidak berjalan dalam hati yang murni. Tuhan tahu. Amin. Bahkan orang tidak mengenal Tuhan, penyembah setan pun sekalipun tahu. Karena apa? Isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Tuhan yang menaruh itu. Apalagi saudara. Amin. Cuma nanti saudara, pikiran-pikiran yang kita yang jorok ini menjadi saksi melawan kita. Hah? Kita lihat perempuan. Gak nampak istri kita saudaraku ya. Istri kita lagi belanja ya kan. Kita dalam mobil. Warna hitam pula semua. Ray-Ban, amin. Gak nampak dari luar. Lalu berlewatanlah cewek cantik saudaraku. Berkelebatan semua cewek-cewek cantik, amin. Lalu mata kita. Amoy. Cantiknya. Mau terbang saudara, mau saudara terekam dia. Macam mana kalau itu dipersaksi melawan kita saudara? Ngeri ya? Atau saudaraku, kita berhadapan dengan bos kita, amin. Ya bos, kau begini. Iya bos. Lalu saudaraku, pikiran kita, saudaraku melawan ya kan? Ngomonglah suka-suka hatimu lah situ. Kau puasalah, bacotmu segala macam. Amin. Atau orang tua kita ngomong, bla 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 bla, ya ngomonglah. Serahmu lah. Lalu suatu saat itu naik banding menjadi saksi melawan kita, saudara. Oh, ngeri.
Apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, amin. Motivasi kita yang paling dalam, saudaraku, akan nampak semua itu. Siapa yang menjadi hakimnya? Tuhan. Menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saudara. Oke, kembali kita ke Ibrani 8. Ayat 11. Masih bersemangat? Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat. Ini jenis kasih Tuhan. Jenis kasih Tuhan ketika kita bersalah, Dia menaruh belas kasihan. Halo. Amin. Dalam perjanjian lama, kalau kita bersalah, langsung murka, penghukuman yang datang. Amin. Tapi dalam perjanjian baru, ketika kita bersalah, belas kasihan Tuhan yang datang. Itu jenis kasih Tuhan. Kita pun demikian, anak-anak Tuhan. Ketika ada orang bersalah sama kita, belas kasihan kita yang datang, bukan penghukuman. Haleluya. Lalu apa katanya? Tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bagaimana saudaraku? Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Bagaimana dia saudaraku? Tidak menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita. Saudara tahu kenapa? Karena Dia menaruh kita di bawah kasih karunia, bukan hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat saudara bersalah, pang. Amin. Saudara lihat orang Israel, saudaraku, bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Bumi terbelah. Amin. Bersungut-sungut, apa yang terjadi? Ular tedung datang. Yang mati bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu. Haleluya. Amin. Di bawah hukum Taurat, orang mengumpulkan kayu bakar pada hari Sabat, dilempari dengan batu sampai mati. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau, lihat ya. Saya mau ketika saya bersalah, orang menaruh belas kasihan sama saya. Apakah saudara seperti saya? Siapa di sini saudaraku, kalau orang bersalah, kalau kita bersalah, dia mau orang menaruh belas kasihan terhadap kesalahannya? Coba angkat tangan. Berarti samanya kita. Haleluya saudaraku. Itu jenis kasih Tuhan. Lalu saudaraku, kalau kita misalnya ada orang bersalah sama kita, lalu kita ingat terus saudaraku. Lama kita ingat. Itu bukan jenis kasih Tuhan. Haleluya saudara. Memang setan saudaraku bisa membawa gambaran-gambaran itu, amin. Masih ingat gak kau waktu kau diperlakukan demikian? Masih ingat gak sama perlakuannya? Tapi itu saudaraku tidak masuk dalam pikiran saudara, amin. Katakan, Mr. Devil, hey iblis, aku sudah mengampuni dan aku sudah melupakan kesalahan. Karena aku juga waktu aku bersalah, Tuhan menaruh belas kasihan terhadap kesalahanku. Tuhan tidak mengingat lagi dosa-dosaku. Hal yang sama aku perbuat. Sebagaimana aku telah dikasihani, begitu juga aku mengasihi orang lain. Haleluya saudara. Tadi pertanyaannya, bagaimana Pak Tuhan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan saya? Karena Tuhan menaruh kita di bawah kasih karunia. Amin saudaraku. Coba kita buka Roma 4 ayat 15.
Bersemangat. 1, 2, 3 ya. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Kenapa Tuhan tidak murka pada kita waktu kita salah? Karena kita berada di bawah kasih karunia, bukan hukum Taurat. Amin. Satu-satunya cara kita tidak kedapatan bersalah, yaitu tidak hidup di bawah hukum apapun. Haleluya saudaraku. Selama saudara hidup di bawah hukum, saudara pasti kedapatan bersalah. Amin. Oke, saya tanya sama saudara. Kenapa saudaraku, kita kalau ingat kesalahan orang kita murka? Lalu kita ingat-ingat kesalahannya, kenapa? Karena kita menempatkan orang itu di bawah hukum Taurat. Kita masuk saudaraku ke wilayah hukum Taurat. Amin. Lalu kita memperlakukan orang yang bersalah kepada kita menurut hukum Taurat. Tadi kita dibenarkan dengan kasih karunia. Waktu kita bersalah, Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Tapi ketika orang bersalah kepada kita, kita masuk saudaraku dari kasih karunia, masuk ke bawah hukum Taurat. Amin. Kita menempatkan kesalahannya di hadapan kita. Kita ingat-ingat, lalu murka kita yang datang. Haleluya, saudara mengerti ini? Amin. Itu makanya saudara, kenapa saudara ingat-ingat kesalahan orang, saudara marah sama orang ketika orang bersalah? Karena saudara masuk dalam hukum Taurat, saudara menempatkan dia juga di bawah hukum Taurat. Sebab di bawah hukum Taurat membangkitkan murka. Haleluya saudara. Lihat ya, ketika kita saudaraku memperlakukan orang dengan hukum Taurat, Tuhan akan memperlakukan kita juga demikian. Dari mana saya tahu? Bapak ini pintar kali, sosokan. Saudara tahu? Waktu saudaraku ada perempuan yang kedapatan berzina itu, amin. Lihat saya. Ada perempuan yang kedapatan berzina, haleluya. Amin. Dia ditempatkan saudaraku di tengah-tengah. Mungkin saudaraku udah gak pakai baju lagi dia. Mungkin saudaraku dengan rambutnya yang terurai, amin. Mungkin hanya berselimutkan selimut saudaraku. Ditempatkan di tengah-tengah. Dipermalukan sedemikian rupa. Amin saudara. Lalu mereka menunjuk. Menurut hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Lihatlah semangat mereka untuk membunuh perempuan ini saudara. Haleluya. Gak ada belas kasihan. Agama tanpa kasih bisa membunuh. Haleluya saudara. Guru, menurut hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Karena perempuan ini kedapatan berzina. Ada nggak tertulis? Ada. Amin. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara seperti itu saudara? Saudara bersalah lalu semua orang menjudge saudara, menunjuk-nunjuk saudara, tanpa ada belas kasihan. Amin saudaraku. Lalu Yesus menulis di tanah. Yesus menunduk, dia menulis di tanah. Kira-kira apa yang ditulis Yesus? Dia bilang, kau menantang aku berdasarkan hukum Taurat. Aku yang nulis hukum Taurat itu. Haleluya. Lalu ketika mereka mendesak-desak saudaraku, Yesus bangkit. Apa katanya? Barang siapa di antara kamu tidak pernah melakukan dosa, biar dia yang pertama kali mengambil batu, lalu melempar perempuan ini sampai mati. Apa itu artinya saudaraku? Yesus mengambil hukum Taurat yang mereka pakai untuk menghakimi perempuan itu. Yesus ambil, lalu Yesus kasih kepada mereka. Amin. Kepada orang yang memakai hukum Taurat, Yesus, saudaraku, akan menghadapkan hukum Taurat yang sama kepada mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua. Kenapa? Waktu hukum Taurat dihadapkan kepada mereka, mereka mendapati diri mereka juga melanggar hukum. Sama-sama pelanggar hukum. Amin saudara. Pelanggar hukum menghakimi pelanggar hukum.
Saudaraku, Tuhan gak pernah mengutuk orang berdosa. Amin. Tuhan gak pernah marah sama orang berdosa. Yang Tuhan marah sama orang Farisi ahli Taurat. Hai kau keturunan ular beludak, Tuhan bilang. Amin. Sama orang berdosa Tuhan gak pernah marah. Sama pelacur, pencuri, pembunuh, enggak. Tuhan berharap mereka bertobat. Haleluya saudaraku. Lalu apa kata Tuhan? Setelah yang terjadi, setelah mereka semua pergi, amin. Tinggallah Yesus dengan perempuan itu. Apa kata Yesus? Perempuan, di manakah orang? Tidak adakah yang menghukum kau? Apa katanya? Tidak ada. Apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Inilah saudaraku yang membuat saya jatuh cinta sama Yesus. Kebaikan Tuhan yang menuntun kita pada pertobatan. Pernah saudara nyanyi di depan ini lagu? Oh Tuhan yang murka, oh Tuhan yang menghukum kita. Ada? Kita akan dicampakkan ke neraka. Ayo kita ke neraka. Ada saudara? Gak ada. Yang kita nyanyikan apa? Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Oh saudaraku, itu membuat saya tertarik sama Yesus. Amin. Saya bukan orang yang gampang menangis, enggak. Tapi dalam hadirat Tuhan, waktu melihat kebaikannya, itu yang membuat saya tertarik. Ada rupanya Tuhan seperti ini. Haleluya saudara. Apa yang menuntun orang pada pertobatan? Murka Tuhan? Kebaikan Tuhan? Ya. Di mana ayatnya Pak? Pandai-pandai kali Bapak. Ya, Roma 2:4. Dapat saudara? Dapat? Roma 2:4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Apa yang menuntun pada pertobatan? Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Haleluya. Coba saudara, ini pernah saya kasih contoh sama saudara. Siapa saudara pernah waktu kecil mecahkan gelas? Amin. Gelas, keramik, saudaraku. Piring, keramik mahal kan? Mana saudara berjanji lain kali tidak akan berbuat? Waktu saudara pecahkan gelas itu langsung ditendang bapak saudara. Ditendang bapak saudara. Lalu saudara melayang 5 meter. Pas pula ulu hati saudara. Pemain karate pula bapak saudara. Amin. Dikekernya ulu hati saudara. Suruh melayang 5 meter saudara. Lalu menurut pintu. Pintunya pun hancur. Supaya bapak saudara ahli tenaga dalam. Haleluya. Menguasai ilmu meringankan tubuh. Atau saudaraku, ketika saudara bersalah, bapak saudara memeluk saudara, mengusap kepala saudara, lalu berkata, lain kali jangan gitu nakku ya. Apa yang mana membuat saudara nggak kepengen berbuat dosa lagi? Coba buat yang pertama, besok saudara hancurkan rumah saudara, ya. Seng-sengnya saudara bongkar. Haleluya, pagarnya pun saudara bongkar ya. Bisa bertumpuk saudara sama bapak saudara. Haleluya saudara. Jadi saudara aku lihat ya, ketika kita kembali kepada hukum Taurat, menghakimi orang berdasarkan hukum Taurat, hal yang sama pun Tuhan akan pakai kepada kita.
Saudara mengerti ini? Lihat, Tuhan juga akan memakai hukum Taurat kepada kita. Apa kata firman Tuhan? Dan barang siapa yang tidak setia melakukan salah satu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini, terkutuklah dia. Amin. Waktu saudara bersalah di bawah kasih karunia, saudara gagal melakukan hukum Tuhan, amin saudaraku, belas kasihan yang turun. Tapi ketika saudara mencoba hidup di bawah hukum Taurat, amin, dibenarkan karena perbuatan, saudara menghakimi juga orang dengan keras saudaraku. Ketika saudara bersalah, Tuhan pun akan memperlakukan saudara dengan cara yang sama. Saudara mengerti? Tidak ada seorang pun yang benarkan karena melakukan hukum Taurat. Haleluya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Saudaraku, hati-hati. Saya mau Tuhan memperlakukan saya berdasarkan kasih karunia. Saudara mengerti ini? Markus 11. Saudara lihat ya, bahkan orang terdekat saya sekalipun saya tegur ketika tidak berhidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Terus hidup dalam kemarahan, kebencian, saudaraku, saya tegur. Kenapa? Saya berdiri sebagai hamba Tuhan. Saya mau saudara melakukan hal yang sama, memperlakukan orang lain dengan belas kasihan. Haleluya saudaraku. Kalau tidak, itu membuat saya sangat marah sebenarnya. Orang terdekat saya sekalipun saya marah ketika hidup dalam kemarahan, kebencian, saudara. Tidak saya sayangkan. Saudara mengerti ini? Markus 11 ayat 23 sampai 25. Dapat? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini saudaraku prinsip iman. Amin. Siapa mau doanya didengar? Saya. Siapa mau imannya bekerja? Saya. Ampuni seorang dengan yang lain. Amin. Hidup di dalam kasih. Iman bekerja oleh karena kasih. Haleluya. Amin. Itu makanya kadang saudaraku kita merasa sulit. Kenapa imanku tidak menghasilkan apa-apa? Kenapa seperti doaku terhalang? Saudara tahu kenapa? Tidak ada pengampunan. Ada dendam, ada sakit hati, ada kepahitan. Haleluya saudara. Amin. Saudara perintahkan pun gunung-gunung menyingkir. Dalam nama Yesus, aku perintahkan gunung menyingkir. Gunung penyakit, aku perintahkan kau pergi. Tapi saudara marah, amin. Dendam, kepahitan, haleluya. Tidak mengampuni, apa katanya? Iman tidak bisa bekerja. Haleluya saudara. Amin. Ampuni supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Tapi Pak, saya sudah diampuni dalam Kristus.
Itu makanya Tuhan berkata, sebagaimana aku telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus saling mengampuni. Haleluya saudara. Amin. Jadi lebih dalam lagi sebenarnya. Karena saudara sudah diampuni, saudara harus mengampuni. Ada di sini yang masih simpan-simpan sakit hati, luka-luka hati, yang nggak berbicara sama abangnya, kakaknya, yang nggak berbicara sama saudara-saudaranya, sama mertuanya, ada, sama menantunya. Tuhan bilang gini saudaraku, kalau kau mengingat ada dalam hati saudaramu sesuatu mengenai engkau, amin. Kalau engkau hendak mempersembahkan korban, lalu kau ingat, tadi ku buat tadi kawan ini tersinggung, marah dia ku buat. Apa kata Tuhan? Tinggalkan mesbahmu itu, persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan dia. Kawan, sorry ya, udah marah aku tadi, udah aku buat kau tersinggung. Lalu saudara berdamai, amin. Lalu saudara persembahkan lagi korban saudara. Enak kali lah dia Pak. Nah, itulah saudara. Macam disiksa harga dirinya, amin. Direndahkan serendah-rendahnya ya kan. Apalagi kalau dia yang salah. Aku yang tua, dia pula, aku pula yang minta maaf. Sor-sor kali kawan itu. Sor-sor kali dia. Macam teriris harga diri nih saudara. Amin. Firman Tuhan bilang, kalau itu tergantung padamu, usahakan perdamaian. Haleluya. Kalau kita bisa membuat berdamai, amin saudaraku, buat perdamaian. Bukan hanya karena kita dendam sama orang ya. Kalau kita dendam sama orang, kita harus mengampuni, amin. Bahkan dikatakan kalau kau hendak mempersembahkan korban di atas mezbah, lalu kau ingat ada tadi tersinggung buat orang ini. Yang bilang pergi dulu berdamai dengan dia. Haleluya saudara. Lalu telepon, Lek, maaf lah tadi Lek ya, udah kasar kali ucapan gue Lek. Kurang tidur aku semalam, tapi apapun alasannya aku minta maaf. Datang kawan sana, udahlah, lupakan aja. Lalu saudara mulai berdoa lagi, amin. Kalau saya bayangkan teriris-iris juga harga diri itu. Tapi Tuhan berkata, yang hidup dalam kita ini bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam Kita. Saya khotbahkan ini pun takut, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau saudara ingin iman saudara bekerja, doa saudara bekerja, saudara harus mengampuni. Hati saudara harus lapang. Saudara ingin melihat hari-hari yang baik? Amin. Ada? Amin. Mau melihat masa depan yang indah? Amin. Tuhan bilang, jauhi ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Usahakan perdamaian, berusaha untuk mendapatkannya. Oke, yang terakhir, Roma 12. Dari 18. Dari 17. Saya harap saudara tidak menghakimi saudara saya karena firman Tuhan yang saya sampaikan. Amin. Saudara hakimi saudara diri saudara berdasarkan firman Tuhan ini. Karena nanti saudara akan menjadi hakim kita. Haleluya. Oke, Roma 12 ayat 17. 1, 2, 3 ya.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik. Lihat ya. Bukan hanya kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin, saudaraku. Kalau hanya sekedar tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, berarti tidak ada perbuatan kita. Tuhan mau lakukan yang baik. Oke, 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara suami istri bertengkar, amin. Gak ada salahnya kalau itu tergantung sama saudara. Saudara bisa mengusahakannya. Ulurkan tangan saudara pertama. Maafkan aku mak ya. Maafkan aku pak ya. Haleluya. Sama anak saudara. Maafkan aku nakku. Gak mesti saudaraku karena saudara paling lebih tua. Saudara merasa terhina harga diri saudara kalau minta maaf. Itu kesombongan. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, 19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Lakukan sesuatu untuk memulihkan hubungan itu. Amin. Dalam perjanjian lama, saudara, kalau saya tidak salah itu, apa kata firman Tuhan? Kalau kau melihat keledai musuhmu tersungkur karena bebannya terlalu berat, kau nggak boleh berpura-pura nggak melihat. Kau harus pergi segera membantu. Haleluya, saudara. Punya musuh itu musuh. Jangan-jangan dia tercampur. Pura-pura aja nggak lihat, pura-pura. Amin. Tolong langsung. Anda perlu dibantu, lek. Setidaknya dengan saudara menolong di situ hubungan itu dipulihkan. Haleluya, saudara. Saya rasa saudaraku, satu musuh itu pun udah terlalu banyak itu. Cuma namun saudara. Kalau saya pikir satu musuh pun sudah terlalu banyak itu saudara. Karena ada orang bilang dunia bilang ya 1000 kawan masih kurang, amin. Satu musuh udah terlalu banyak. Oke lah di sini di kota ini saudaraku kita bisa menang lawan dia. Kalau rupanya kita pergi ke kampung dia. Dia pula singanya di situ, amin. Di bangsanya lawan di situ. Oke, kau bisa menang di sana, lek katanya. Di sini satu musuh udah terlalu banyak itu. Amin. Kalau ada selama ini udah lakukan yang baik. Macam mana? Mulai ajak makan dulu. Ayo, beli bakso. Lapar kau, lek? Lapar kau? Makan dulu. Kalau siap makan saudaraku, saudara ngomong-ngomong, amin. Kalau udah tenang hatinya suruh dia bayar. Haleluya. Aduh, lek, sore lek, lupa aku bawa uang nih, lek. Kau bayar dulu. Setelah hubungan saudara sudah pulih. Lihat apa kerja Yesus, saudaraku. Mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Haleluya, saudaraku. Amin. Kalau musuh pun, kalau dia lapar harus kita kasih makan. Kalau dia haus harus kita kasih minum. Bagaimana dengan saudara? Tadi ada saudaraku yang tidak hadir di sini. Saya tanya, kenapa nggak datang, Pak? Saya jumpa tadi. Nggak ada uang beli beras, Pak. Katanya. Kenapa? Saya lewat sini ya setiap hari, Pak. Kenapa nggak Bapak stop saya, minta saya bilang? Nah mungkin dia berpikir pun saya nggak punya duit, saudara, ya kan? Jangan sih bukan Pak Pendeta. Mungkin duitnya pun tak ada. Kalau Bapak minta kan setidaknya saya bisa kasih entah 2 kilo atau 3 kilo.
Kita udah gitu berat ya di kehidupan dunia ini, saudara? Hah? Halo? Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan lakukan kebaikan. Lakukan sesuatu untuk memulihkan hubungan. Haleluya, saudara. Amin. Misalnya saudara lihat ada kawan saudara, udah mungkin saudara seperti ada jarak dengan dia. Kita jumpai. Haleluya. Kita mau ajak cakap atau apalah. Gak apa-apa, mulai percakapan saudara. Untuk mencairkan kebekuan itu. Amin. Kita anak Allah. Anak-anak. Saudaraku, saudara tahu jalan hidup dalam kasih ini itu cara hidup yang paling sehat. Saya masih punya waktu. Satu lagi ayat, amin. Saya janji satu ayat lagi. Tolong Tuhan saya bisa menepatinya. Haleluya. Coba kita buka Keluaran 23-25. Keluaran 23 ayat 25 sampai Keluaran 23-25. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Dalam perjanjian lama dikatakan beribadah kepada Tuhan Allahmu, melakukan ketetapan-ketetapannya. Maka apa kata Tuhan? Kuberkati roti yang kau makan, air yang kau minum kuberkati. Kuberikan kau panjang umur. Kujauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya, saudara. Amin. Dalam perjanjian baru, kalau kita baca dalam konteks perjanjian baru, bagaimana cara membacanya? Kalau engkau hidup di dalam kasih, amin, maka aku berkati roti yang kau makan, air yang kau minum, kujauhkan penyakit dari tengah-tengah. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang keguguran. Haleluya. Amin. Kugenapkan tahun umurmu. Apa arti genap tahun umur? Sampai umur saudara. Gak berhenti di tengah jalan. Tuhan bermaksud saudara umurnya 90-100 tahun. Sampai di situ. Amin, saudara. Ini jangan nanti 50 pun nanti saudara udah berat saudara hidup, pengen balik aja ke surga. Hah? Oke. Mari kita bangkit berdiri.